Selamat datang di kanal YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang daun singkong rebus dan khasiatnya yang luar biasa untuk lansia. Kalian pasti penasaran? Apa saja manfaat dari daun yang seringkali dianggap biasa ini? Tonton terus videonya sampai habis, karena kami akan membahas mulai dari manfaat hingga cara pengolahan daun singkong rebus yang tepat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video kesehatan lainnya. Daun singkong rebus dikenal sebagai makanan yang penuh gizi dan manfaat kesehatan. Kaya akan vitamin dan mineral, daun ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional berbagai budaya. Kandungan nutrisi dalam daun singkong tidak hanya bermanfaat untuk orang dewasa, tetapi juga sangat baik untuk lansia. Dengan mengonsumsi daun singkong rebus, lansia bisa mendapatkan asupan nutrisi yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Tahukah Anda bahwa daun singkong rebus dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Kandungan vitamin C dan antioksidan pada daun singkong sangat bermanfaat dalam melawan radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat, lansia bisa terhindar dari berbagai penyakit dan infeksi. Ini tentu saja penting untuk menjaga kualitas hidup mereka agar tetap sehat dan aktif. Selain itu, daun singkong rebus juga baik untuk kesehatan pencernaan. Serat yang tinggi dalam daun singkong membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit yang sering dialami lansia. Dengan pencernaan yang sehat, lansia akan merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan masalah pencernaan yang mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Daun singkong rebus juga membantu dalam penyerapan nutrisi yang lebih baik dari makanan lainnya. Daun singkong juga mengandung zat besi yang penting untuk mencegah anemia pada lansia. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan kelelahan dan lemas, yang tentunya dapat mengganggu aktivitas lansia. Dengan mengonsumsi daun singkong rebus secara rutin, risiko kekurangan zat besi dapat berkurang. Ini berarti lansia bisa tetap energik dan aktif dalam menjalani keseharian mereka. Tidak hanya itu, kandungan vitamin K dalam daun singkong sangat baik untuk kesehatan tulang. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan dan pemeliharaan tulang, sehingga membantu mencegah osteoporosis pada lansia. Osteoporosis adalah kondisi yang sering dialami lansia dan bisa menyebabkan tulang rapuh dan mudah patah. Dengan asupan vitamin K yang cukup dari daun singkong, kesehatan tulang lansia bisa terjaga dengan baik. Daun singkong rebus juga dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Polifenol yang terdapat dalam daun singkong bisa membantu mengatur produksi insulin dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini sangat penting bagi lansia yang menderita diabetes atau memiliki risiko tinggi terkena diabetes. Dengan menjaga kadar gula darah tetap stabil, lansia bisa terhindar dari komplikasi diabetes yang berbahaya. Mengonsumsi daun singkong rebus juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium dan serat dalam daun singkong membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol yang sering menjadi masalah pada lansia. Dengan tekanan darah dan kadar kolesterol yang terkontrol, risiko penyakit jantung bisa berkurang. Ini berarti lansia bisa menikmati hidup dengan jantung yang sehat dan kuat. Dengan begitu banyak manfaat yang ditawarkan, apakah Anda tidak penasaran? Bagaimana cara mengolah daun singkong rebus ini agar tetap enak dan bernutrisi? Mari kita bahas resep dan cara konsumsinya dengan detail. Pastikan untuk mencatat setiap langkahnya agar bisa mencobanya di rumah. Pertama-tama, siapkan daun singkong segar sebanyak 200 gram. Pastikan daunnya masih hijau dan tidak layu untuk mendapatkan manfaat maksimal. Pilih daun singkong yang masih muda karena teksturnya lebih lembut dan rasanya lebih enak saat direbus. Ini akan menjadi bahan utama yang kita butuhkan untuk resep kali ini.
Cuci bersih daun singkong dengan air mengalir, lalu tiriskan. Setelah itu, siapkan panci berisi 1 liter air bersih dan panaskan hingga mendidih. Pastikan untuk menggunakan air yang bersih dan higienis agar hasil rebusan daun singkong tetap sehat dan aman untuk dikonsumsi. Masukkan daun singkong ke dalam panci berisi air mendidih. Rebus selama 10-15 menit hingga daun singkong menjadi lembut. Pastikan airnya tidak terlalu banyak agar tidak kehilangan nutrisinya. Jangan terlalu lama merebus daun singkong, karena bisa membuat daun menjadi terlalu lembek dan kehilangan rasa alaminya. Setelah direbus, angkat daun singkong dan tiriskan. Potong-potong daun singkong sesuai selera agar mudah dikonsumsi. Anda bisa menambah sedikit garam dan merica untuk menambah cita rasa. Penambahan bumbu ini akan membuat daun singkong rebus lebih enak dan lezat saat disantap. Daun singkong rebus dapat langsung dikonsumsi sebagai lauk atau dicampurkan ke dalam sup. Anda juga bisa menambahkannya ke dalam salad atau tumisan untuk variasi menu sehari-hari. Dengan variasi pengolahan ini, konsumsi daun singkong tidak akan membosankan dan tetap menarik untuk dicoba. Jika Anda ingin mencoba resep yang lebih spesial, cobalah membuat daun singkong rebus dengan santan. Tambahkan 200 ml santan kental ke dalam panci dan masak bersama daun singkong rebus selama 5 menit. Resep ini akan menghasilkan hidangan yang lezat dan bergizi. Cocok untuk menemani makan siang atau makan malam Anda. Pastikan untuk tidak memasak daun singkong terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Sajikan daun singkong rebus dengan santan ini bersama nasi hangat untuk hidangan yang lezat dan bergizi. Ini bisa menjadi menu spesial yang disukai oleh seluruh anggota keluarga. Selain itu, Anda juga bisa mengkreasikan daun singkong rebus menjadi rempeyek. Campurkan daun singkong rebus dengan adonan tepung dan goreng hingga kering. Sajikan sebagai camilan sehat untuk lansia. Rempeyek daun singkong ini bisa menjadi camilan yang renyah dan enak. Cocok untuk dinikmati saat bersantai. Dengan berbagai cara pengolahan ini, daun singkong rebus dapat menjadi makanan yang variatif dan tidak membosankan. Pastikan untuk selalu mencoba resep baru, agar lansia tetap semangat dalam mengonsumsi daun singkong. Kreativitas dalam mengolah daun singkong akan membuat makanan ini semakin menarik dan menyenangkan untuk dikonsumsi. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua lansia bisa mengonsumsi daun singkong rebus. Bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit ginjal, sebaiknya hindari mengonsumsi daun singkong terlalu banyak. Asam oksalat yang terkandung dalam daun singkong dapat memperburuk kondisi ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Daun singkong mengandung asam oksalat yang bisa memperburuk kondisi ginjal, jadi konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter jika Anda memiliki masalah ginjal sebelum mengonsumsi daun singkong rebus. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsumsi daun singkong aman dan tidak berisiko bagi kesehatan ginjal lansia. Selain itu, lansia yang menderita gangguan tiroid juga sebaiknya membatasi konsumsi daun singkong. Kandungan goitrogen pada daun singkong dapat mengganggu fungsi tiroid jika dikonsumsi berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi daun singkong dalam porsi yang wajar dan tidak berlebihan. Bagi lansia yang memiliki alergi terhadap sayuran hijau, daun singkong juga bisa menyebabkan reaksi alergi. Pastikan untuk menguji terlebih dahulu dalam jumlah kecil sebelum mengonsumsinya secara rutin. Jika tidak ada reaksi alergi, baru lanjutkan konsumsi daun singkong dalam porsi yang sesuai. Daun singkong juga mengandung sianida dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, pastikan untuk merebus daun singkong dengan benar agar kandungan sianida tersebut hilang dan aman untuk dikonsumsi. Proses perebusan yang tepat akan menghilangkan racun dan membuat daun singkong aman untuk dikonsumsi. Untuk lansia
yang memiliki riwayat penyakit jantung, sebaiknya hindari mengonsumsi daun singkong rebus dengan terlalu banyak santan. Lemak jenuh dalam santan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Oleh karena itu, lebih baik mengolah daun singkong rebus dengan cara yang lebih sehat, seperti direbus tanpa tambahan santan atau digoreng dengan sedikit minyak zaitun. Terakhir, bagi lansia yang memiliki gangguan pencernaan, sebaiknya konsumsi daun singkong rebus dalam porsi kecil terlebih dahulu. Jika tidak ada efek samping, baru tingkatkan jumlah konsumsinya. Daun singkong yang dikonsumsi dalam jumlah besar bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung atau diar pada sebagian orang. Demikianlah pembahasan lengkap tentang manfaat, resep, dan pantangan daun singkong rebus untuk lansia. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum menambahkan makanan baru ke dalam diet Anda, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk informasi kesehatan lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin membagikan pengalaman, tulis di kolom komentar. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga tahu manfaat dari daun singkong rebus. Sampai jumpa di video berikutnya.